Selamat pagi kawan, kita kembali lagi jalan-jalan di Resawan Desa Balurejo, Blitar Selatan. Kabutnya masih padam, masih pada ada gas. Kita jalan-jalan melewati sungai. Airnya sangat jernih kawan. Suasana berkebun di Desa Balurejo menggunakan sistem tumpang sari, kedelai, jagung, kacang tanah, sama cabai. Ini di pematangnya para petani menyiasati atau pematangnya dia menanam kedelai. Ini kawan sudah berbuah, nanti sela-selanya dia menanam jagung. Dan ini kacang tanah, dia juga cabenya sudah hampir panen guys, sudah berbunga, muncul putih-putihnya. Desa Balurejo adalah desa hijau. Para petani di sini tidak tergantung pada musim penghujan, tapi musim kemarau para petani di sini juga bisa ambil air dari sungai yang tadi kita lewati menggunakan alat diesel Alcon untuk mengairi persawahannya. Cabainya sudah berbuah kawan, ini mulai berbuah, sangatlah subur. Tumpang sari, kacang tanah, cabai rawit, jagung, sama kedelai. Gimana para petani? Petani terinspirasi untuk bertani sistem ini? Silahkan mencoba di pematang atau gulutan atau yang namanya galengan. Mereka tanami kedelai dan jagung. Setiap 3 meter dia menanam jagung kawan. Sangatlah hijau dan rimbun, cocok bagi para petani di desa-desa untuk melakukan sistem pertanian tumpang sari seperti ini. Tanaman tersebut bisa tumbuh dengan subur asalkan kita merawatnya dengan baik dan tepat.
tepat. Ini dulunya masih kecil, diberi buku dasar NPK seperti itu. Tapi jangan lupa dikasih pembenah tanah seperti menetralkan, itu kita pakai kapur pertanian dan apa lagi ya kawan, seperti menghidupkan lagi mikroba yang ada di tanah. Kita bisa menggunakan biotanah E4 yang kuning itu, terus trichoderma kita bisa gunakan. Pemupukan dianjurkan atau pembelah tanah itu kita anjurkan sebelum tanam juga bisa, dan kalau sudah terlanjur menanam tapi masih kecil kita bisa gunakan bahan-bahan tersebut untuk menjaga kestabilan tanah dan juga dapat menjaga kesuburan tanah, tidak mati atau tidak layu seketika atau yang namanya itu leles. Sangat dianjurkan pakai kapur pertanian, karena itu kapur itu sangatlah ampuh kawan untuk menetralkan tanah. Meskipun di pegunungan yang namanya batu kerikil itu sudah banyak, tetapi kalau masih mentah tidak ada gunanya kawan. Kita harus produksi atau kita patangkan dulu yang namanya kapur, tanpa kita masak atau perlakuan, kapur tersebut tidak ada gunanya. Banyak petani di desa-desa atau yang belum tahu, mereka berkata di daerah saya itu banyak kapur, mengandung kapur loh Pak. Apa masih perlu kapur pertanian? Jawabannya tentu kawan, karena itu tadi kapur yang atau tanah yang di desa-desa mengandung kapur atau airnya juga mengandung kalium, itu belum bisa dimakan atau belum bisa membenahi tanah yang ada, karena belum melalui proses-proses dalam penghitungan untuk tanaman. Dan tanah sendiri dianjurkan kita cangkul atau kita traktor sehingga dapat gembur atau ada rongganya kawan. Karena rongga sawah itu tanaman bisa berkembang dengan cepat. Di sana sampai sana terlihat hijau kawan, tanaman jagung tumbuh subur dari para petani-petani di desa Balerejo Blitar. Di pematangnya atau di galangannya kita bisa tanam itu terong untuk makanan lauk pauk sehari-hari di desa kawan. Ini kita menanam terong pondoh, atau di toko pertanian nggak ada yang namanya bibit terong pondoh ini kawan.
adanya terong buto hijau yang besar menyerupai terong pondoh ini, tetapi tidak seenak yang namanya terong pondoh ini kawan. Di desa Anda mungkin ada, tapi masih jarang nih kawan. Terong pondoh ini kawan, kita bisa gunakan untuk lalap, juga dimasak sayur juga bisa. Terong penyet pakai sambal juga bisa kawan. Jadi para petani di desa itu kehidupannya sungguh makmur kawan. Cuma di desa itu yang namanya cari uang itu sulit. Tidak setiap hari memegang uang, tetapi simpenannya pasti punya. Itu entah peternakan atau yang lain, atau yang itu buah kelapa dipetik juga bisa jadikan uang kawan. Itulah sumber-sumber penghasilan dari petani kawan. Dari musimnya waktu panen cabai ya sangat melimpah. Kalau dapat harga bagus ya juga menghasilkan yang banyak uang. Nanti kapan-kapan kita review salah satu simpanannya petani di desa untuk menghasilkan uang. Dia pakai cara beternak, breeding atau yang pengembangan yang lain juga ada. Selamat beraktivitas kawan pagi-pagi. Jangan lupa terus berdoa, memohon untuk diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, untuk kemajuan perekonomian Anda semuanya, baik di desa maupun di kota. Salam petani Indonesia dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.